air, wajah, wajah, wajah. Kalimat ini, wah, benar-benar menusuk ya. Ini jadi cerminan kondisi pendidikan kita sekarang, di sebuah negara yang udah puluhan tahun merdeka. Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah sama-sama realitas darurat pendidikan di Indonesia, di mana sepertinya kompas kebijakan kita ini salah arah dan bisa membahayakan generasi masa depan. Kita mulai dari sebuah ironi yang kalau boleh dibilang luar biasa. Di satu sisi, negara ini nunjukin kalau mereka mampu loh untuk menyejahterakan aparaturnya. Tapi di sisi lain, mereka yang jadi pondasi pendidikannya malah terabaikan. Nah, coba deh perhatikan kontras yang ada di sini. Di sebelah kiri, ada pegawai baru untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Mereka bakal diangkat jadi PPPK. Gajinya pasti dan jaminannya jelas. Sekarang lihat ke kanan, guru honorer atau yang sekarang banyak yang menjadi PPPK paruh waktu. Udah ngabdi puluhan tahun, tapi hidupnya dalam ketidakpastian. Gajinya cuma ratusan ribu, itu pun sering telat. Ini bukan lagi soal negara mampu atau enggak, tapi ini soal prioritas. Biar ini nggak cuma jadi angka, yuk kita lihat kisah nyata dari Pak Ribut. Beliau ini mulai mengabdi di tahun 2003 dengan gaji cuma Rp25.000. Butuh waktu hampir 2 dekade buat beliau sampai bisa dapat gaji Rp1 juta per bulan. Bayangin, sebuah pengabdian yang luar biasa, tapi dibayar dengan upah yang sangat-sangat tidak layak. Jadi, kalau kita bedah lebih dalam lagi, kelihatan banget kan perbedaannya di sini? Status pegawai SPPG itu jelas PPPK penuh. Gajinya stabil, jutaan, ada jaminan sosial. Sementara itu, guru honorer gajinya hampir pasti di bawah UMR. Pendidikan kita ini, ya ampun, benar-benar ditopang sama pundak mereka yang dieksploitasi. Nah, terkait pengangkatan mereka menjadi PPPK paruh waktu, awalnya kedengaran keren kan? Eits, tapi jangan senang dulu. Laporan di lapangan justru menunjukkan kekecewaan besar. Banyak guru yang gajinya malah jadi lebih rendah dibanding pas mereka masih jadi honorer. Ini mau bukan solusi, ini cuma ilusi. Oke, dari krisis manusianya kita geser sedikit ya. Kita lihat krisis fisiknya. Kalau pendidiknya aja diabaikan, gimana nasib tempat mereka ngajar? Ternyata kondisinya sama-sama bikin miris. Angka ini harusnya bikin kita semua diam sejenak. 6 dari 10 ruang kelas SD di seluruh Indonesia saat ini kondisinya rusak. Ini bukan minoritas lagi, tapi mayoritas. Dan angkanya terus memburuk setiap tahun. Dan masalahnya nggak berhenti di ruang kelas aja. Lebih dari setengah perpustakaan sekolah kita, tempat yang harusnya jadi jendela dunia buat anak-anak, kondisinya juga rusak. Gimana budaya baca mau tumbuh kalau tempatnya aja udah kayak runtuhan? Nah, ini bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Dengan kecepatan perbaikan yang sekarang, kita itu butuh 26 tahun buat benerin semua kerusakan. Itu pun dengan asumsi ajaib, nggak ada kerusakan baru yang muncul. Kita ini seperti terjebak dalam siklus tambal sulam yang nggak ada habisnya. Dari krisis fisik, kita masuk ke masalah yang lebih dalam lagi, krisis intelektual. Ini kita udah nggak ngomongin pemahaman yang rumit-rumit. Kita balik ke pertanyaan paling dasar. Apakah siswa-siswa kita bisa membaca? Lihat aja data PISA. Ini skala internasional ya. Skor literasi membaca kita itu anjlok. Benar-benar terjun bebas dari 397 di tahun 2018 jadi 347 di tahun 2022. Kita jauh banget di bawah rata-rata internasional. Ini pasti ada yang salah secara fundamental. Dan kalau kita lihat langsung ke lapangan, di 8 sekolah yang diriset Yapika di Bima, NTB pada tahun 2024, hasilnya jujur bikin shock.
Dari siswa kelas 3 sampai 5 SD, 81% belum lancar membaca. Coba Anda bayangkan, 8 dari 10 anak. Dan jangan kira ini cuma di Bima aja ya. Di Sumba Barat dan Kabupaten Kupang juga menghadapi masalah yang sama. Di sekolah-sekolah yang diriset, hampir separuh siswa kesulitan membaca. Di media juga sering kita temukan berita tentang siswa yang tidak bisa membaca, bahkan siswa SMA. Jelas ini adalah krisis nasional. Setelah lihat semua fakta ini, kita jadi harus berani bertanya pada diri sendiri kan? Pendidikan macam apa sih yang sebenarnya sedang kita jalankan? Mimpi generasi emas rasanya makin jauh kalau kemampuan paling dasar aja nggak terpenuhi. Jadi, semua masalah tadi, guru yang terabaikan, infrastruktur yang hancur, dan literasi yang darurat, semua ini ujung-ujungnya kemana? Ya, ke satu hal, kebijakan dan prioritas anggaran yang keliru. Ini dia angka yang harus kita ingat, 223 triliun rupiah. Dana segede ini rencananya akan diambil dari pos anggaran pendidikan di tahun 2026 untuk satu program saja, makan bergizi gratis. Ini setara dengan 30% dari total dana yang seharusnya untuk pendidikan. Coba deh kita berandai-andai sejenak. Dengan uang sebanyak itu, kita bisa 1. Memperbaiki seluruh ruang kelas yang rusak di Indonesia. Beres. 2. Mengangkat semua guru honorer atau PPPK paruh waktu jadi pegawai tetap dengan gaji layak. Beres juga. 3. Melengkapi semua perpustakaan dengan buku-buku baru. 3 masalah inti bisa tuntas, tapi kita memilih jalan yang lain. Jadi intinya apa? Program-program besar seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, atau sekolah Garuda seringkali lahir bukan dari dialog jujur dengan kondisi di lapangan. Mereka lahir dari nafsu politik yang ceroboh dan mengabaikan kebutuhan paling mendesak dari siswa dan guru. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas banget. Sudah saatnya anggaran pendidikan itu ya benar-benar untuk pendidikan, untuk memperbaiki kelas, menyejahterakan guru, dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu yang dibutuhkan. Anggaran itu milik siswa, bukan milik kepentingan politik istana. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Kita sudah lihat semua datanya kan? Ketika kompas yang seharusnya menuntun arah pendidikan bangsa ini ternyata salah, pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan sampai ke tujuan, melainkan di mana generasi masa depan kita akan terdampar. Coba kita renungkan sama-sama.